Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Kalau perkakas dapur kotor tentu dicuci dengan air keran. Tapi kalau kolbu kotor tentunya bukan dicuci dengan air biasa, namun dicuci dengan air mata yang keluar karena membaca Al-Quran, karena ingat akan karunia Allah yang belum disyukuri, karena ingat akan kewajiban dari Allah yang belum dilaksanakan dengan benar, karena ingat kepada larangan Allah yang masih dilanggar, karena ingat kepada janji Allah yang belum dikejar, dan karena ingat kepada peringatan Allah yang masih belum diperhatikan. Air mata tersebut dapat mencuci kalbu kita. Bagaimana kita lihat akhlak para pendahulu kita, dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, Nabi terakhir, para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Mereka semuanya sering mencuci kalbu dengan air mata, terutama pada saat mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Surat Al-Anfal yang sering kita dengar dari para asatidz, para muballigh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang baru dikatakan mukmin atau kualitas keimanan sangat tergantung kepada sejauh mana dia saat mendengar disebut nama Allah, saat mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Manakala ayat dibacakan membawa dirinya untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, dia akan dapat mencuci diri, mencuci kalbu dari berbagai kotoran dan nodanya. Rasulullah SAW sering terlihat oleh keluarga membasahi sajadah karena sujud kepada Allah. Bukankah Rasulullah dijamin tidak punya dosa kecuali Allah hapuskan? Tetapi kenapa kau Rasulullah justru yang paling sering menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah contoh buat kita bahwa orang yang senantiasa bersih kalbunya tak mungkin membiarkan noda sedikit pun kecuali segera dicucikan kembali, segera dibersihkan kembali. Kaca yang sudah dibersihkan terlihat ada lalat saja kelihatan kotor. Tapi kalau kaca yang sudah kotor memang nempel kecoa saja di situ, tidak kelihatan kotor lagi. Kalbu yang sudah dibersihkan dengan taubat, ternodai sedikit pasti akan terasa janggal, maka akan segera dicuci dengan air mata, nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran banyak berbicara tentang tangisan para pendahulu kita. Idza kharru sujjadan, idza yutla alim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, kharru sujjadan, mereka tersungkur sujud, wa bukiya, dan menangis yang benar-benar menangis. Tidak sekedar yabkun, tidak sekedar bakina, tetapi bukiya, tangisan yang luar biasa. Ada orang yang berkata, yang penting nangis hati. Iya, nangis hati itu akan terlihat juga di mata. Ada orang yang berkata, nggak perlu tangisan air mata, cengeng amat. Rasulullah SAW gagah perkasa di hadapan kemaksiatan, gagah perkasa di hadapan makhluk, tapi beliau begitu cengengnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu an, disegani oleh setiap lapisan masyarakat, baik kalangan mukminin ataupun kalangan kafirin. Tetapi manakala beliau mendengarkan ayat Al-Quran, suatu saat beliau mendengar orang membaca فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Pas didengar ayat ini, Umar bin Khattab terlihat wajahnya pucat, badannya menggigil, kalbunya gemetar, hampir-hampiran beliau tidak sadarkan diri. Subhanallah, inilah salah satu bukti orang yang memiliki kesucian kalbu tidak pernah membiarkan kotor sedikit pun. Selalu dibersihkan lagi, dibersihkan lagi, dibersihkan lagi. Betapa penting bagi kita untuk berjuang
Jangan sampai manakala sudah dibersihkan dibiarkan kotor. Mari kita mencuci diri saat ini juga. Demikianlah untuk kesempatan ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.